Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang mendengar sebutan surga pasti berharap agar bisa masuk ke dalamnya. Surga sebagai tempat kembali bagi kaum beriman kala waktu telah berhenti untuk menikmati kefanaan hidup di dunia ini. Surga terlukis sangat indah, penuh kenikmatan dan kenyamanan di dalamnya. Bahkan hingga tiada suatu apapun di dunia ini mampu menandingi sedikit saja kenikmatan surga. Orang yang masuk surga berarti dia telah berhasil melewati ujian dunia fana dan penuh tipu daya ini. Keimanan yang kuat hingga kesabaran yang luar biasa bagi setiap insan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah senjata ampuh untuk mencapainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-17 yang artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa arti ayat tersebut adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui agungnya ganjaran kebaikan yang Allah sembunyikan dan sediakan bagi mereka orang-orang beriman di surga, yaitu berupa kenikmatan yang abadi dan berbagai macam kelezatan yang belum pernah disaksikan perumpamaannya oleh seorang pun. Selain itu, Rasulullah pun juga mengungkapkan bahwa nikmat surga belum pernah terlintas di benak manusia. Artinya, manusia tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kenikmatan surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang saleh. Surga yang begitu indah dengan segala kenikmatannya itu ternyata merindukan 4 golongan untuk bisa dimasuki oleh orang-orang tersebut. Lantas, bagaimana ciri 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu? Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran atau ta'alil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi damai, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia supaya bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Golongan kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat, yaitu hafidhil lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab monumental Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dijelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati menjadi kasar. Golongan ketiga, mereka adalah orang-orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan, mutmi'ul ji'an. Golongan ketiga ini adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin lainnya agar tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Golongan yang keempat atau golongan yang terakhir adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Shaimin fi syahri Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahih radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasuki selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari golongan mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat golongan yang dirindukan surga ini adalah hak karena bersumber langsung dari baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin, Qur'an wa hafidil lisan wa muta'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan." Artinya, surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Itulah kawan beriman, keempat golongan yang akan dimudahkan masuk surga karena senantiasa dirindukan oleh surga. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.